Israel pada hari Selasa membantah bahwa mereka telah maju ke Suriah di zona penyangga dengan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel sejak penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad oleh pasukan anti-Assad. Setelah pelariannya pada hari Minggu mengakhiri 54 tahun kekuasaan keluarga Assad, pasukan Israel bergerak ke zona demilitarisasi di dalam Suriah yang dibentuk setelah Perang Timur Tengah tahun 1973. Israel menyebut serbuan tersebut sebagai langkah sementara untuk memastikan keamanan perbatasan. Berikut ini adalah panduan singkat ke dataran tinggi Golan yang berbukit-bukit seluas 1.200 km persegi, dataran tinggi yang subur dan strategis yang menghadap ke wilayah Galilea Israel serta Lebanon dan berbatasan dengan Yordania. Dataran tinggi Golan merupakan bagian dari Suriah hingga tahun 1967, ketika Israel merebut sebagian besar dataran tinggi tersebut dalam perang 6 hari, mendudukinya dan mencaploknya secara sepihak pada tahun 1981. Pencaplokan tersebut tidak diakui oleh sebagian besar negara. Suriah masih menguasai sebagian wilayah Golan dan menuntut Israel untuk menarik diri dari wilayah lainnya. Israel menolak dengan alasan keamanan. Suriah mencoba merebut kembali Golan pada Perang Arab-Israel tahun 1973, namun gagal. Israel dan Suriah menandatangani gencatan senjata pada tahun 1974 dan Golan relatif tenang sejak saat itu. Pada tahun 2000, Israel dan Suriah mengadakan perundingan tingkat tinggi mengenai kemungkinan kembalinya Golan dan perjanjian damai. Namun, perundingan itu gagal dan pembicaraan selanjutnya juga gagal. Selama masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump pada tahun 2019, ia mendeklarasikan dukungan Amerika Serikat untuk kedaulatan Israel atas Golan. Pergeseran dramatis ini mencerminkan keputusan Trump pada tahun 2017 untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke kota tersebut, yang membuat Israel senang. Namun, membuat marah Palestina dan banyak pemimpin politik dan agama Arab. Israel mengatakan pada awal perang saudara di Suriah yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade bahwa hal ini menunjukkan perlunya menjaga dataran tinggi sebagai zona penyangga antara kota-kota Israel dan ketidakstabilan di negara tetangganya. Pemerintah Israel juga menyerukan keprihatinan bahwa Iran dan sekutu lama rezim Assad berusaha memperkuat kehadirannya di sisi perbatasan Suriah untuk melancarkan serangan terhadap Israel. Israel sering mengebom aset-aset militer Iran yang dicurigai berada di Suriah pada tahun-tahun menjelang kejatuhan Assad. Israel dan Suriah sama-sama mengincar sumber daya air dan tanah subur di Golan. Sekitar 55.000 orang tinggal di Golan yang diduduki Israel. Sekitar 24.000 diantaranya adalah penganut Druze, sebuah kelompok minoritas Arab yang mempraktikkan salah satu cabang agama Islam. Demikian menurut analis Avram Levin dari Alam Research and Education Center yang mengkhususkan diri pada tantangan-tantangan keamanan Israel di perbatasan utaranya. Banyak penganut Druze di Suriah telah lama setia kepada rezim Assad. Banyak keluarga yang memiliki anggota di kedua sisi garis demarkasi. Setelah mencaplok Golan, Israel memberikan pilihan kewarganegaraan kepada Druze, namun sebagian besar menolaknya dan tetap mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Suriah. Sebanyak 31.000 warga Israel lainnya telah menetap di sana. Banyak dari mereka bekerja di bidang pertanian, termasuk kebun anggur dan pariwisata. Sebelum pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011, terdapat perseteruan yang tidak nyaman antara pasukan Israel dan Suriah. Namun pada tahun 2014, kelompok anti-Assad menyerbu provinsi Quneitra di sisi Suriah. Kelompok anti-Assad memaksa pasukan Assad untuk mundur dan juga menyerang pasukan PBB di daerah tersebut, memaksa mereka untuk mundur di beberapa posisi mereka. Daerah tersebut tetap berada di bawah kendali kelompok anti-Assad hingga musim panas 2018, ketika pasukan Assad kembali ke kota Quneitra yang sebagian besar hancur dan daerah sekitarnya setelah serangan yang didukung Rusia dan kesepakatan yang memungkinkan kelompok anti-Assad untuk mundur.
Pasukan pengamat pelepasan pasukan PBB ditempatkan di kem-kem di pos-pos pengamatan di sepanjang Golan, didukung oleh pengamat militer dari Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB. Di antara Israel dan Suriah terdapat area pemisah seluas 400 km persegi, yang sering disebut zona demilitarisasi, di mana angkatan bersenjata kedua negara tidak diizinkan di bawah pengaturan gencatan senjata. Perjanjian pemisah pasukan pada 31 Mei 1974 menciptakan garis alfa di sebelah barat wilayah pemisah. Di belakangnya pasukan militer Israel harus tetap berada, dan garis Bravo di sebelah timur belakangnya pasukan militer Suriah harus tetap berada. Meluas 25 km, area pemisah di kedua sisi adalah area pembatas, di mana ada pembatas jumlah pasukan dan jumlah serta jenis senjata yang dapat dimiliki oleh kedua belah pihak di sana. Ada satu titik penyeberangan antara pihak Israel dan Suriah, yang hingga Perang Saudara Suriah dimulai digunakan terutama oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejumlah kecil, warga sipil Druze, dan untuk mengangkut hasil pertanian.